coach dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan topik nilainya. Apakah sudah sesuai dengan alur dikta atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip kunci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah kompetensi apa yang akan ibu kembangkan kepada kucing kali ini? Terima kasih Pak Komari. Jadi kucing kali ini potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah terkait kehadiran teman saya di sini atau present ini. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bapak, jadi yang kedua kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah terkait bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Jadi coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Bapak. Baik, mungkin demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap posisi. Terima kasih Bapak atas arahannya. Saya akan melakukan coaching. Ini saya undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Apa kabar guru? Alhamdulillah sehat lagi. Kan Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat saya. Monggo, bagaimana Pak? Ya Bu, ini sebenarnya ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Apa itu kok kayaknya serius nih? Monggo, tetapi mungkin ini nih Kak. Saya ada waktu istirahat sedikit saja, mungkin 15-20 menit ini. Boleh kita ngobrol? Apa ini yang mau disampaikan ini? Ini loh Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru yang masuk di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan gitu loh Bu. Ternyata materi pembelajaran masih di metode konvensional. Ceramah lagi, ceramah lagi. Masuk ke kelas ceramah, kalau nggak begitu pasang ceramah. Padahal kan kita ketahui kalau perkembangan zaman sekarang itu sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran itu juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah itu kok tidak mau terjadi perubahan ya? Mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya ya kurang bervariatif seperti itu. Ya, oke. Baik Nurul. Berarti yang harus saya garis bawahi di sini itu adalah permasalahan guru ini terkait pembelajaran dari rekan-rekan gurunya. Ini kurang variatif seperti itu Nurul. Betul? Iya, betul sekali. Jadi mereka pembelajaran masih kurang bervariatif, baik dari medianya maupun pembelajarannya yang masih menggunakan model-model yang lama gitu. Baik Nurul. Nurul ke sini mengajak kita sharing kira-kira apa yang Nurul harapkan dari percakapan kita ini. Maksud kedatangan saya ke sini itu saya mau mengajak ngobrol adik. Saya ingin adanya perubahan di sekolah kita, khususnya dalam hal untuk penyampaian materi pembelajaran. Baik, berarti Bu Nurul menginginkan perubahan ya. Nah, kira-kira itu perubahan seperti apa yang ingin Bu Nurul lihat atau Bu Nurul ingin dapatkan dari rekan-rekan tersebut? Nah, perubahan yang saya ingin itu ya
misalnya dalam penyampaian pembelajarannya, metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya itu yang lebih bervariatif. Tentu kita kan bisa menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran seperti itu. Sekarang itu yang lagi ini kan puisi sih. Puisi itu kan mulai digunakan. Selain itu juga bisa menggunakan PowerPoint. Itu kan juga lebih baik bisa digunakan daripada hanya menggunakan metode ceramah saja. Kan medianya bisa kita gunakan lebih bervariatif. Baik guru, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan model yang variasi, kemudian model atau media tersebut itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal gitu ya. Kira-kira menurut Guru Nurul kalau penggunaan model atau media tersebut itu kalau di rating itu di level 1 sampai 10 kira-kira itu sekarang berada di level berapa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, teman-teman itu masih menggunakan metode konvensional. Jadi menurut saya untuk hari ini kita masih ada di level 5 karena sekolah kita itu masih karena kebanyakan guru senior, mereka kan agak sulit untuk diajak berubah dan apalagi menggunakan metode-metode yang memanfaatkan teknologi. Baik Guru, peka sekali ya Guru ini. Oke, sekarang kita berada di kondisi di level 5 ini. Nah, kira-kira menurut Guru itu bisa ditingkatkan di level berapakah dengan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Guru? Nah, karena kita itu rekan-rekan kita kan masih banyak yang senior, senior usianya juga kita, jadi kemungkinan agak kesulitan kalau harus berubah secara cepat menggunakan teknologi. Jadi mungkinlah bisa ditingkatkan ke level 7 seperti itu. Akan naik sedikit lah. Baik, nggak apa-apa. Ada perubahan ya, paling tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dari level 5 ke level 7. Menurut Guru, kira-kira usaha apa ini yang mungkin bisa dilakukan Guru untuk mencapai keadaan tersebut? Nah, sebenarnya ini juga saya masih mikir-mikir, kira-kira bisa nggak keinginan saya ini tercapai. Jadi di sini tuh rencana saya itu saya mau buat kegiatan semacam mentoring atau kegiatan seperti pendampingan secara individu dengan rekan guru secara face to face, itu secara kegiatan. Bagus sekali Guru, nggak apa-apa itu bisa dilakukan. Nah, kira-kira untuk mentoring nanti itu, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya itu, selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Guru terapkan? Nah, kira-kira dari situ bisa nggak teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian Guru? Nah, di sini itu karena di sini saya juga para senior. Kalau saya berangkat sendiri itu juga masih agak sulit. Jadi di sini itu saya coba untuk konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan, ada kegiatan workshop itu sih tujuannya ya untuk meningkatkan kompetensi rekan guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media dan metode yang lebih bervariatif. Oke, bagus sekali Guru. Memang harus harus kolaborasi dari dengan beberapa pihak. Nah, tadi Guru menyebutkan ada beberapa langkah atau strategi. Nah, untuk merencanakan pendampingan atau mentoring itu atau pelatihan atau workshop itu dari ketiga atau beberapa yang Guru sebutkan tadi, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman mana atau kira-kira lebih cepat terrealisasikan itu yang seperti apa Guru? Nah, kalau dilihat dari beberapa
menurut saya sih sepertinya yang mentoring ya, Ya. atau kegiatan face to face itu yang mungkin bisa segera terrealisasi ya. Sedangkan kalau untuk mengadakan pelatihan, kalau suatu kan harus ada persiapan yang matang, waktunya juga, kemudian juga lebih ada biaya. Seperti itu sih. Iya. Oke, baik dulu, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi mentoring ya yang akan dilakukan. Nah, untuk melakukan mentoring itu, menurut butuh ini support dari mana atau bantuan seperti apa yang menurut butuhkan? Nah, itu untuk metode ini kan memang saya tidak bisa sendiri. Saya butuh bantuan dari rekan-rekan yang lain. Nah, mungkin nanti saya butuh bantuan tenaga ahli di bidang IT. Jadi kan memang saya betul-betul lebih bervariatif dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya di sini itu di sini juga nanti saya dapat bantuan ke UTIK. Ya. Bagus, benar. Memang tadi sudah saya katakan ya, kolaborasi. Memang kita harus berkolaborasi dengan sumber daya di sekitar kita, itu lebih maksimal saya rasa. Bagus sekali betul. Nah, kira-kira kapan ini mau direalisasikan dari rencana tersebut? Sama secepatnya sih. Ya. Kalau bisa minggu depan saya sudah mulai melakukannya. Tapi nanti saya menjaga berkoordinasi, terus kemudian koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang bisa membantu saya untuk kegiatan yang baru. Oke, saya setuju dengan langkah-langkah dulu. Baik, ada lagi dulu? Untuk hari ini sih cukup sih Bu ya, untuk pengetahuan saya terkait dengan pembiasaan kegiatan pembelajaran yang akan teman-teman. Baik, nah kita sudah berbicara pada baik kemarin ya, menyampaikan teman-temannya, kita sudah diskusi. Kira-kira menurut mendapatkan sesuatu nggak dari dialog kita ini? Ada sih Bu, dari setelah kita bercakap berdialog hari ini itu saya mendapatkan sebuah gambaran yaitu gimana caranya agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan mengadakan kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan guru dan yang memang beliau memiliki keahlian dan dalam bidang pemanfaatan metode pembelajaran. Alhamdulillah dulu sudah bisa ini ya, memiliki gambaran bagaimana akan menciptakan sebuah perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya, yang tidak konvensional lagi, yang sebagaimana diberitakan di awal tadi. Nah, oke, saya tunggu kabar-kabarnya nih dari Bu Nurul nih. Nah, setelah melakukan mentoring tadi dan mendengarkan cerita-cerita setelah dan mungkin ada ini ya, warna yang telah dilakukan perubahan Bu Nurul itu. Kira-kira percakapan kita hari ini, oh ya, kita cukupkan di Bu Nurul nih. Semoga rencana-rencana Bu Nurul tadi untuk melakukan mentoring, melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Adi. Hari ini sudah meluangkan sedikit waktunya kita bersama dengan mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan suatu perubahan di sekolah saya. Baik. Sama-sama Bu Nurul, senang bisa berdiskusi dengan Bu Nurul. Kita saling bertukar ide, bertukar pendapat ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi. Iya. Kebetulan ini ada jam juga. Terima kasih Bu Adi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle. Waalaikumsalam Pak. Berarti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nurul. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan.
Baik Bapak, jadi di sini saya akan merefleksikan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bapak ini, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk mampu menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bapak. Oke, berarti menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching tadi aktif dan menurut sudah berjalan dengan baik dan luar biasa, dan juga proses artinya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Aktif sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nurul sehingga Bu Nurul bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasar hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Terima kasih Bapak sudah memberikan apresiasi ya. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan berusaha untuk lebih memahami lagi proses kita ini sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu. Semoga ke depannya kita ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita proses coaching ya. Nah, sebelum melakukan proses tersebut ada beberapa yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Ya, boleh. Oke, terima kasih. Jadi nanti saat coaching antara coach dan coachee yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Ibu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach Ibu yang akan disampaikan. Dan jangan lupa juga Bu, nanti yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya itu adalah adanya kemitraan, adanya proses yang tensi dari coachingnya. Mungkin sebelum melakukan observasi ini, boleh Bu? Jadi untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Devi atau Bu Deborah kembangkan dalam proses coaching ini? Terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama itu tentang kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, kita juga perlu pertanyaan yang berbobot yang begitu kritis kepada coaching. Baik, 3 kompetensi ini tersebut nah, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan atau dilakukan di dalam proses observasi coaching nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 gitu ke Bu Devi ya, maaf, yang akan dikembangkan yaitu sebagai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira selanjutnya Bu, indikator ketercapaian apa itu yang akan Ibu sebagai tolak ukur nanti?
kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching. Setelah proses coaching, mohon maaf untuk waktunya. Alhamdulillah ya Pak Om. Monggo mungkin Pak Komari, saya dengan Pak Komari mau menyampaikan pesan. Iya, saya ingin menceritakan permasalahan saya pada di sekolah. Nah, mungkin Pak Om, kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Silakan Ini di sekolah saya ini saya melihat siswa saya masa bosan gitu, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan dalam ceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana ada kurang fokus, terus di situ kan juga lapangan yang luas, atau ada depan sekolahnya itu ada wisata kan, itu bisa dijadikan sebagai bagian dari sejarah. Tapi ternyata rekan-rekan guru menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah itu. Mereka tetap aktif aja, sehingga itu banyak siswa yang bosan ulang belajar di sekolah. baik. Berarti di sekolah pada dengan pembelajaran yang kurang kreatif. Iya betul. Jadi pembelajarannya itu aja. Setelah saya lihat dan saya tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Itu Pak, kita antusias belajar di sekolah. Baik. Kira-kira apa yang ingin Bapak? Ini itu perubahan setidaknya sedikit terlihat, ada perubahan di sekolah. Cara belajar itu lebih sedikit lah, mungkin dengan menggunakan yang ada di sekolah atau mungkin memanfaatkan sarana yang disediakan oleh sekolah. Jadi Pak Komari ini ingin adanya perubahan dengan sendiri. Betul Bu, biar ada perubahan gitu Bu. Nah, Pak Komari, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari Harapan saya perubahan yang menuju yang lebih baik ya Bu. Seperti penggunaan metode model variasi, terus memanfaatkan sarana yang itu kan sudah ada disediakan, tapi bukan manfaatkan secara maksimal. pembelajaran yang bervariatif tidak Bu? Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu kan levelnya 10. Iya. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu yang dengan tadi sudah cerita. Iya, kalau saya lihat dan saya amati, mungkin kalau saya menilai itu masih level 5 itu. Karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa menggunakan sarana di sekolah dan apa sudah melakukan pengembangan lebih baik menggunakan memanfaatkan teknologi anak-anak elektronik dan seterusnya. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu aja. Artinya masih banyak yang metode lama kayak masih menggunakan drama terus tidak memaksimalkan sarana dan sarana menggunakan media dan metodenya ya seperti itulah gitu aja. Di level berapa yang ingin Bapak Komari dapat untuk rekan-rekan guru Pak Komari? Ya sebenarnya saya tetap berpikir banyak ya Bu,
cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu, Pak ini sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru itu seperti apa? Mungkin yang pertama yang saya akan lakukan permasalahan dan itu semua kepada yang mungkin ingin adanya perubahan dari pelajaran. Ya, coba mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan mentoring. Ya, melakukan mentoring juga nih. Selain mentoring yang dilakukan dengan panutan kepada rekan-rekan guru. Sepertinya kalau biar ada di apa namanya ya, mencakup skala ya, atau workshop gitu, ya maksudnya semuanya. Gitu. Baik Pak. Tadi ada mentoring, kemudian juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu yang seperti apa? Kalau menurut saya kayaknya lebih mentor dulu ya, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ini mau atau tidak, dia itu sasarannya ya karena kita di sekolah ada pelatihan, tapi dia itu sebenarnya kan nggak ada, belum ada kemauan secara sendiri. Dia itu yang benar-benar mau dia untuk melakukan adanya perubahan. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Komari untuk melakukan mentoring? Saya punya teman ini tuh, mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa ya dengan dulu. Jadi nanti lakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak itu cakupannya. Baik Pak Komari. Berarti nantinya Pak Komari akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru. Ya, jadi dengan teman-teman yang seperti dengan saya. Nah sekarang dari percakapan ini apa yang sudah dikatakan? Itu gambaran yang sudah ada gambaran khususnya itu pada memberikan kepada rekan-rekan itu untuk memberikan perubahan dalam penyampaian. Nanti saya ambil itu ya. Untuk saat ini yang bisa lakukan adalah Saya mendengarnya sudah tidak sabar juga menunggu nantinya akan melakukan mentoring. Kemudian tunggu kita dari Pak selanjutnya di akhir. Mungkin untuk saat ini cukup nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi bisa kita lagi. ya, terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya dan berusaha saya dengan saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Pak Komari. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya tutup hari ini.
berhasil ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur perintah. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu Deborah ini. Tadi sudah berhasil yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Bu Deborah juga sudah berhasil menemukan juri coaching agar rencana aksinya itu bisa dilakukan. Nah, saya tadi Ibu sudah fokus terhadap coachingnya. Arahan di situ Ibu, kemudian Ibu sudah menjadi pendengar aktif. Tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachingnya. Saya sangat bangga. Nah, apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan bisa sukses ke depannya. Jadi beri kemudahan selalu dalam kegiatan coaching. Boleh nggak? Satu lagi ini. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya mendalami, memahami alur lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu akan Mudah sekali Bu BBG dalam mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik daripada lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih sudah melakukan mau sesi tanya observasi dengan proses coachingnya tadi dengan menerapkan alur. Jadi karena saya akan mendengarkan secara aktif, maka saya
yang Ibu inginkan, dan dalam proses uji ini ada indikator pencapaian. Baik, jadi indikator pencapaian yang saya akan lihat apakah tubuh saya itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, dan juga tubuh saya akan memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya yang harus dia lakukan. Baik, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya yang sebelumnya dilakukan coaching, dan semoga nantinya Ibu melaksanakan kegiatan Ibu selalu mengingatkan menurut dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan diskusi. Ibu semoga nantinya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Sama-sama. Gimana katanya Pak Andi? Ya, alhamdulillah, tapi agak sedikit pusing nih. Hai, pusing-pusing gitu. Jadi saya kesini ingin sharing dan membicarakan sesuatu. Ingin saya ingin menyampaikan unek-unek saya yang buat saya pusing. Jadi berkaitan dengan ini, rekan-rekan ini loh, teman-teman itu, mereka kalau mengajar ini loh cenderung monoton menurut saya. Saya dengar dari anak-anak itu ceramah saja, jadi jarang menggunakan teknologi yang ada sekarang, kemudian medianya juga kurang variatif, tidak mau mempraktekkan. Jadi anak-anak itu mengeluh seperti itu, Bu. Jadi saya mau ya saya bicarakan seperti itu, Bu. Jadi berarti ini lagi pusing-pusingnya mau memikirkan teman-teman ya Bu ya. Sudah cepat sekali bagaimana menentukan teman-teman yang mengeluhkan dari keluhan dari siswa terkait dengan materi yang kurang bervariatif. Tapi sebelum itu mohon maaf nih, di sini saya kita ngobrol-ngobrolnya nggak bisa. Tidak apa-apa. Jadi kurang lebih kita saya dalam kosong kemudian kita ngobrol dan diskusi. Jadi sebenarnya apa sih anak-anak Pak itu ini? Terima kasih, saya ucapkan waktunya sudah diluangkan. Saya hanya untuk kita berdiskusi. Jadi yang saya harapkan itu, Bu, saya itu ingin punya cara-cara bagaimana membantu rekan-rekan guru ini agar ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Nah, itu seperti apa seperti itu? Baik, jadi keinginannya Pak itu ingin ada perubahan dalam cara penyampaian materi dari teman-teman ya. Jadi kira-kira apa yang Bu inginkan? Inginnya seperti apa? Jadi perubahan itu ada dalam metode pembelajaran atau model pembelajarannya, dan media pembelajaran yang digunakannya itu agar lebih variatif. Misal kita menerapkan metode yang ada sekarang ini, kan banyak sekali aplikasi dulu ada Canva itu lengkap sekali, mau buat gambar-gambar yang menarik itu ada, mau buat presentasi yang menarik juga ada, itu sudah pakai komplit menurut saya. Seperti itulah kira-kira diantaranya. Jadi intinya kita ingin teman-teman itu dalam menyampaikan materi itu lebih bervariatif gitu ya. Jadi misalnya nih, untuk kondisi saat ini menurut pandangan, untuk kondisi saat ini kira-kira ada level berapa untuk kompetensi variatif dalam penyampaian materinya teman-teman itu 1 sampai 10 itu kira-kira di angka berapa? Jadi berdasarkan apa yang saya amati beberapa kali dan dari pendapat para mahasiswa itu dulu itu sepertinya itu ada
ada di tingkat ini Mbak Bu, ngapunten. Saya juga belum terlalu baik, cuma memang metode ceramah terus itu kan kurang menarik juga buat anak-anak. Nah, banyak guru senior itu saya rasa itu metode ceramah itu yang itu saja itu seperti itu. Itu ya, Bu ya. Jadi saat ini masih di level 5 ya, Bu ya. Nah, terus kira-kira kepinginnya Bu Ati itu pengennya perubahan itu nanti sampai ke level berapa? Iya dulu. Saya tidak muluk-muluk, yang penting ada sedikit perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin di kisaran 7 saya rasa cukup dulu. Jadi dari situ guru-guru mengingat tadi guru-gurunya sudah senior ya. Kalau saya menginginkan di level terlalu tinggi mungkin menyusahkan juga. Gitu gitu. Ini memang perubahan nggak terlalu nggak bisa secara instan ya, Bu ya. Tahap saja. Jadi Bu Ati pengen naik sampai ke level 7 Iya, Nah, terus untuk bisa sampai ke level tersebut, kira-kira rencana apa yang mau Bu Ati terapkan ke teman-teman rekan kerja? Ada banyak ini, ya ini tadi yang ingin saya sampaikan. Saya ada banyak pikiran gitu. Pertama mungkin melakukan kolaborasi dulu. Jadi nanti sama guru senior kita sharing kolaborasi untuk menentukan metode apa yang cocok untuk materi ini. Kemudian kedua saya ingin berbagi praktik baik itu. Walaupun saya belum mahir, tapi untuk membuat media sederhana, insya Allah saya ingin berbagi praktik baik seperti itu. Seperti itu langkah awalnya mungkin. Nanti jadi di sini rencana awalnya teman-teman ingin kolaborasi dengan rekan senior dan juga melalui berbagi praktik. Jadi dari kedua rencana ini kira-kira ada nggak strategi lain yang dengan gunakan selain kedua rencana ini? Mungkin ini saya akan konsultasi dulu mungkin dengan kepala sekolah terkait langkah-langkah apa mungkin saya mau kolaborasi dengan guru A atau guru B, kemudian kalau berbagi praktik mungkin menjadwalkan gimana dan hari apa seperti itu. Saja sih. Oke, jadi di sini dengan ada beberapa opsi ya, beberapa opsi. Pertama berbagi baik, kemudian kolaborasi dengan senior, dan juga koordinasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kira-kira dari beberapa opsi itu mana yang paling nyaman menurut panjenengan untuk menerapkan? Mungkin saat ini mungkin berbagi praktik baik dulu. Jadi nanti saya sama guru-guru senior dengan rekan-rekan itu berkumpul bersama. Saya ajak ayo buat presentasi untuk materi seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin saya akan tahap pertama itu saya mau mendampinginya. Oke, baik. Jadi di sini banyak memilih untuk melakukan praktik baik dulu dengan rekan-rekan guru senior untuk merumuskan atau mendiskusikan baik kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kira-kira kapan Mbak mau melaksanakan? Ya kalau bisa secepatnya karena kan metode ini kan harus segera direalisasikan di setiap proses pembelajaran nih. Jadi dalam minggu ini atau lusa saya akan mulai bergerak. Oke, baik. Memang kalau masuk rencana itu memang lebih baik segera dilaksanakan daripada nanti sekedar rencana. Nah, kira-kira dalam mendukung rencana panjenengan tadi berbagi praktik baik, kira-kira panjenengan butuh bantuan siapa? Nah ini mungkin ini nih rekan-rekan guru yang mungkin lebih muda ya, jadi lebih cekatan
waktunya yang sudah diberikan. Saya jadi punya gambaran ya tentang cara untuk membantu rekan-rekan itu memilih model pembelajaran yang lebih variatif lagi. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan waktu karena di sini seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu ya. Saya terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Nurul, kucingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan kucing, tadi sempat saya menanyakan kepada Ibu
Jadi menurut Pak Komari merasa bahwa dulu pengembangan lagi gitu ya Pak. Ya. Oke, jadi yang terakhir nih Pak ya. Saya tanya, apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan bagaimana nanti ketika pelaksanaan coaching itu berjalan lancar, untuk melakukan coaching akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Semoga udah lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk melakukan coaching dengan saya sebagai observernya yang akan mengamati coaching yang sesuai dengan alat kita. Dan tentunya untuk bagian presence apakah nanti akan biasa saja atau justru meningkat dengan lebih baik ya Pak ya daripada kegiatan coaching yang dengan melakukan kemarin. Seperti itu ya Pak ya. Monggo Baik, silakan. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Yo. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Dan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi adalah bersedia kali ini siapa yang disampaikan pada kali ini kira apa? baik, saya juga terima kasih kepada Pak Komari yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya kira. Begini, saya itu ada sedikit permasalahan dengan jalan di sekolah kan selain pokok sebagai pendidikan, saya juga diberi tugas tambahan itu untuk menjadi guru PKN. Nah, kadang saya itu juga merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya, kurang aktif katanya. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi, dan kelas ini lebih banyak diamnya, kurang interaksi. Baik, jadi lebih kepada jadi pembelajaran yang ternyata mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang Gini, memang Pak kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita itu, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang menjadi kemudian Saya ini ada solusi sebenarnya Pak Tom, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya itu tidak bingung harus bagaimana saat di kelas. Berbeda jauh dari latar belakang sebenarnya saya itu sebagai guru. memang sangat jauh berbeda itu. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira sudah siapa yang sedang dihadapi saat ini? Atau mungkin itu bisa menjelaskan bagaimana perasaan tadi waktu menghadapi tugas tersebut. Jujur saja Pak, ini kalau mau masuk di kelas itu saya pasti bingung. Nanti mau ngapain, mau belajar seperti apa, mau saya kasih modul belajar bagaimana. Karena mereka itu lebih suka berkata daripada diskusi. Dan itu memang sampai sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan kepada murid bahwasannya saya juga belajar seperti ini. Kemudian jadi tanya ke murid lebih menyukai modul belajarnya seperti apa, biar kita juga bisa belajar bersama.
Dan saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini itu berbeda sendiri. Mereka itu lebih suka mencatat dan itu hampir sama semuanya, satu kelas itu hampir sama semuanya itu senang mencatat dan diskusi. Dan sebenarnya tidak ada masalah kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga maunya anak itu kan berbeda nih, maunya seperti apa. Dan kadang itu membuat saya bingung adalah respon mereka saat pembelajaran dengan dia mereka itu memahami atau bingung. Baik, lalu Ibu sendiri sudah pernah nggak tanyakan dulu kepada sebelumnya, tanya sebelumnya kepada murid siswa tentang kemauan mereka saat membelajar? Sudah beberapa hari kemarin itu memang sudah saya tanyakan lagi ke anak-anak dan juga meminta mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan itu kesalahannya itu bukan pada mereka tapi pada saya. Dan ada anak yang bilang kalau penyampaian materi pengajaran itu saya juga kurang baik, saya terima itu dan saya bisa memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint agar mereka itu lebih bisa minat dan mencatat ilmunya. Tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai gitu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan juga kurang respon. Baik, Bu Devi tadi menyampaikan bahwa Bu Devi sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari sisi lain. Lalu kalau bisa tahu, kira-kira dalam pembelajaran menginginkan murid yang bagaimana? Dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi antara saya dan siswa. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menjawab dan bertanya dan menyampaikan. Ya, jadi suka aktif gitu ya. Jadi kelas itu bisa hidup tidak cuma untuk melaksanakan atau menjelaskan, murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak tersebut jika memang kurang memahami materi. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata lokal PPKN. Terus mungkin yang dibutuhkan itu tersebut yang bisa dilakukan oleh kita. Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara belajar dan model pembelajaran. Di sini mungkin saya akan meminta kepada murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam belajar dan juga bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman-teman. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi baik individu maupun kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan komunikasi karena nantinya mereka akan sangat membutuhkan hal ini dalam dunia kerja. Apalagi di dalam pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu pekerjaan. Karena kalau kita semacam diskusi seperti ini, banyak beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi seperti bisa kemudian Canva, PowerPoint agar lebih berkreatif dan mereka merasa tidak bosan. Maaf Bu Devi, sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan itu luar biasa yang disampaikan tadi. Itu benar-benar sudah mengenalkan bagaimana pelajaran anak lebih aktif itulah. Saya kira itu bagus sekali. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dengan kita sebenarnya ya berbeda. Terus kira-kira kapan rencana atau solusi yang tadi disampaikan dilakukan?
Baik Bu Devi, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu sampaikan, evaluasi tadi, apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang membuka itu kita bicarakan itu ya. Dan kita harap saya dulu ditanya selanjutnya ya, bagaimana hasilnya setelah menerapkan rencana pembelajaran yang tadi. Baik Ibu, terima kasih waktunya Bu Devi. Terima kasih juga Pak Tom sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita ke atas dulu ya. Silakan praktek kucing hari ini. Pak Komari dengan Bu Devi melakukan kegiatan praktek kucing dengan baik. Di situ tadi saya lihat alur kita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dalam pembinaan laksanakan. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya Pak Komari ini selaku coachnya yang berperan sebagai coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Seperti ini, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana kunci dapat menentukan rencana atau solusi untuk mengatasi